Surat Yunus ayat yang ke-37. Wa ma kana, dan tidaklah pantas dan tidaklah pas dan tidaklah benar hadzal Qur'anu, Qur'an ini, an yuftaro, dibuat, min dunillahi, oleh selain Allah. Tidak pantas, tidak benar Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Al-Quran ini hakikatnya bukan buatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tiada satu pun selain Allah subhanahu wa ta'ala, sepinter apapun atau siapapun yang bekerja sama, sebanyak apapun mereka, tidak akan mampu membuat yang seperti Al-Quran. Maka tidak, sebenarnya Quran ini hakikatnya bukan buatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini menunjukkan bahwa siapapun baik sendirian maupun bersama-sama tidak akan mampu membuat yang seperti Al-Quran. Lah kenapa mereka tidak mampu, Pak? Karena satu, Al-Quran itu mengandung atau diantara isinya itu adalah cerita-cerita zaman dahulu yang manusia tidak tahu, Pak. Bagaimana sejarah Nabi Adam, siapa yang ngerti? Bagaimana cerita Nabi Nuh, bagaimana cerita Nabi kaum Samud dengan Nabi yang Allah turun kepada mereka, Nabi Soleh. Bagaimana ceritanya kaum Ad dengan Nabi Hudnya, bagaimana kaum Lut. Kemudian cerita bagaimana Dzulqarnain menguasai seluruh dunia, kan tidak ada yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kemudian juga dalam Al-Quran itu, Pak, mengandung berita kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pernah, Pak? Ya, dalam surat Rum itu kan awal ayatnya itu Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Pernah ketika Rasulullah masih di Mekah, Pak, dua superpower yang menguasai dunia saat itu, Persia dan Romawi, perang. Menang Persia. Nah, ketika Persia menang, wong kafir Quraisy yang nyembah berhala itu, Pak, seneng. Mereka berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, "Tuh, sing nyembah berhala, sing nyembah api menang. Sing kalian bilang musyrik menang." Sedangkan orang Romawi kan mayoritas Kristen, Pak, ya. Mereka punya kitab suci. Yang punya kitab suci kalah. Ini membuktikan berarti awake dhewe wong kafir Quraisy nyembah berhala iki bener gitu, Pak. Nyatane Persia menang. Kemudian turun ayat itu. Ghulibatir Rum kalah. Fi bid'i sinin wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Beberapa tahun kemudian nanti akan ada perang dan wong Romawi menang. Betul, Pak? Yang diberitakan oleh Al-Quran itu terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Akhirnya terjadi peperangan, akhirnya orang Romawi menang. Persis sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran. Dan juga Al-Quran, Pak, menceritakan apa yang terjadi di hari kiamat, apa yang terjadi besok di neraka, di padang mahsyar, di neraka, di surga. Ini siapa sih ngerti, Pak? Rano mau ngerti. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kemudian di dalam Al-Quran itu, Pak, mengandung atau mencakup apa, Pak? Sistem tata cara, sistem rumah tangga, Pak, ya. Sistem pembagian harta waris, sistem
pengaturan siapa-siapa yang mahram, yang dilarang untuk dinikahi, baik yang sementara maupun yang selama-lamanya. Jadi konsep Pak ya, konsep dalam Al-Quran ini luar biasa. Konsep perdagangan dalam Al-Quran, konsep perniagaan dalam Al-Quran, konsep hubungan luar negeri dengan orang-orang yang kafir ada dalam Al-Quran Pak. Iki ra ono sing iso gawe, mung Allah Subhanahu wa taala sing gawe. Karena konsep sistem yang ada dalam Al-Quran ini nek dipraktekkan Pak, akan cocok dari awal diturunkan sampai hari kiamat. Kalau aturan-aturan yang dibuat orang itu memang cocok di saatnya, tapi untuk 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi urung mesti cocok. Ganti meneh, ganti. Kalau Al-Qur'an enggak. Bagaimana konsep berumah tangga dalam Al-Quran. Bagaimana cara pengaturan jika cekcok dalam rumah tangga. Perceraian itu bagaimana. Gitu kan Pak? Gugat cerai itu bagaimana. Hak anak yatim itu bagaimana. Ada dalam Al-Quran. Dan konsep ini nggak ada yang bisa membuatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam Al-Quran itu Pak mengandung beberapa fakta ilmiah yang sesuai dengan realitas. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa tanaman itu penyerbukannya dilakukan oleh angin. Dalam surat Al-Hijr ayat 22, wa arsalnar riyaha lawaqiha. Dan aku Allah SWT mengutus angin untuk bergerak lawaqiha karena melakukan penyerbukan. Apa Pak? Pari, jagung, gandum. Seumpama dilakukan penyerbukan satu-satu, rekoso Pak petani. Dan itu ternyata sudah kemudian diteliti dan real terjadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kemudian juga semakin naik, semakin tinggi, semakin susah bernafas karena oksigennya enggak ada. Itu kan ada Pak dalam Al-Quran. Mayyahdillahu yaj'al mayyahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, Allah jadikan hatinya legolilo nerima Islam. Siapapun yang Allah kehendaki, Allah jadikan tersesat dia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya sempit dari menerima Islam, sesek dadanya dari menerima Islam, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas. Naik ke atas sesek. Ternyata realitas ilmiah mengatakan, oh pantas kalau ke atas sesek karena oksigen semakin menipis, dan terbukti. Kemudian juga Pak, ada teori dulu langit bumi ini satu kemudian pecah. Apa Pak jenenge? Big Bang Pak ya. Nah itu. Ternyata terbukti Pak itu. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui sesungguhnya langit dan bumi dulu itu menyatu kemudian kami pecah. Dan kami jadikan Allah jadikan segala sesuatu itu dari air. Ya benar kan Pak? Makhluk hidup ini ternyata bagian terbesar dari apapun yang hidup ini pasti terdiri dari air yang banyak. Kalau manusia 70%, betul Pak, 70% terdiri dari air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Pak, marajal bahraini, surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut bertemu, tapi airnya tidak menyatu, seakan-akan terpisah oleh pemisah yang kuat.
Ternyata memang di laut ada yang seperti itu. Apalagi yang di dunia medis itu. Bagaimana proses Allah menciptakan janin dari kecil sampai lahir di dalam rahim ibu. Nek diteliti, tenang. Nah itulah Pak, itu makanya tidak bisa itu. Manusia itu yang membuat. Karena ini dibuat di 1400 yang lalu Pak ya. Dunia medis tidak secanggih sekarang. Kok ya iso menyebutkan seperti itu? Ini kalau bukan dari Allah, tidak ada Al-Quran. Artinya Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk Pak ya, termasuk sastranya itu loh Pak. Dari sisi gaya bahasa, sastranya itu sangat-sangat tinggi. Wong Arab yang mereka sudah sampai kepada puncak sastra Arab yang tertinggi wae tidak bisa membuat. Mereka tidak akan bisa Pak membuat. Bahkan mereka mengakui kalau Al-Quran itu sastranya tinggi, mereka ngerti, paham kalau Al-Quran itu bukan buatan tukang sihir, bukan buatan tukang syair, bukan buatan manusia, dukun, bukan. Mereka itu tahu Pak, ngerti.